Welcome to my channel. Selamat bergabung kembali bersama gue di Tesplo TV, guys. Makasih udah mampir. Nah, dalam konten gue kali ini masih dalam kisah nyata di balik layar sportcaster. Ini ada pertanyaan di kolom komen yang menanyakan bagaimana cara seorang sportcaster bisa menguasai lebih dari satu cabang olahraga. Nah, ini menarik banget, pertanyaan bagus sekali. Jadi setiap sportcaster atau presenter olahraga tentunya memiliki gaya sendiri, memiliki cara sendiri mereka untuk menyampaikan pesan, membawakan acara, style yang tentunya akan menarik untuk bisa membuat pemirsa stay, tetap menonton, dan juga bisa menangkap apa isi dari pesan yang disampaikan oleh seorang presenter olahraga. Itu paling penting. Dan juga tentunya menghibur ya, karena nonton olahraga itu tentunya hiburan buat kita. Nah, ini gue berikan cerita bahwa memang bercerita bisa memberikan inspirasi bagi sesama. Gue berharap bahwa nonton Tesplo TV bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Inilah kisah di balik layar sportcaster. Nah, jadi kalau banyak yang mengatakan bahwa satu profesi itu tentunya harus digeluti dengan baik untuk menjadi sukses. Jadi kalau ingin menjadi seorang presenter olahraga, berarti harus bisa setidaknya menguasai acara-acara olahraga yang ditayangkan di stasiun televisi. Contoh, sepak bola, bola voli, bola basket, tinju, UFC, MotoGP, Formula One, cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Nah, itu harus kuasai oleh presenter olahraga. Supaya apa? Supaya ketika TV, salah satu TV atau TVA menyiarkan pertandingan bola, kamu bisa menjadi salah satu kandidat untuk dipakai untuk menjadi pembawa acara. Kemudian TVB membawa acara tinju, kamu juga menjadi kandidat. Ketika TVC berencana membawakan UFC, kamu akan dipakai juga atau masuk dalam hitungan. Sehingga pekerjaan kamu itu akan tahan lama atau akan luas. Bukan hanya di TV A saja, B saja, atau C saja, tapi kamu akan dipakai oleh semua TV yang menayangkan acara olahraga. Nah, itu harus menjadi komitmen dari seorang presenter olahraga untuk mengerti atau mengikuti semua olahraga yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Caranya bagaimana? Kalau cara Tio Nugroho, gua itu dulu, nih dari awal gua menjadi presenter olahraga, gua selalu menyempatkan 4 jam sehari untuk membaca dari koran dulu ya, dari koran, kemudian menyaksikan acara televisi, dan juga browsing internet. Kemudian di 3 tahun berikutnya gua naikkan menjadi 6 jam sehari. Kemudian ketika gue lebih serius lagi mencari uang, mencari nafkah, dan berkarir di presenter olahraga, gue naikkan menjadi 8 jam sehari. Akhirnya hingga saat ini, gue memiliki komitmen dalam sehari gue harus 10 jam membaca berita-berita olahraga, menyaksikan televisi tentang olahraga, yang itu menjadi satu profesi gue sebagai seorang sportcaster atau presenter olahraga. Jadi, freak, aneh. Tapi ya memang itu harus dilakukan. Jadi kalau kita mau sukses ya kita harus gila dengan pekerjaan kita. Dan itu guys, jadi gue melakukan itu untuk tips dari gue atau cara gue adalah 10 jam sehari untuk browsing tentang tinju, tentang volley, tentang NBA, tentang UFC, MotoGP, F1, sepak bola pasti ya. Sepak bola itu ada 6 liga yang selalu gue ikutin. Liga Belanda, Liga Perancis, Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Indonesia, juga Liga Prancis. Jadi 6 liga besar di dunia, termasuk Liga Indonesia, gue selalu ikuti. Jadi gue selalu siap. Gue tahu perkembangan mulai dari transfer pemain, hasil pertandingan, kemudian statement pemain, statement pelatih, berita-berita terbaru seputar Eropa seperti apa, seputar Liga Indonesia seperti apa. Dan itu pun mungkin teman-temanku pada bilang, lu gila selalu ngikutin semua cabang olahraga. Gue bilang itu pekerjaan gue. Kalau gue mau bertahan di industri ini, kalau gue mau dipakai oleh
televisi, ya gue harus mengikuti semuanya. Karena sekarang kalian bayangin anak SD aja sudah bisa menjadi komentator sepak bola, mereka sudah tahu pengetahuan. Nah, anak SD aja udah tahu apalagi kita sebagai peserta olahraga. Jadi kalau gue selalu berpikiran, gue harus tahu banyak hal yang mungkin pemirsa tidak tahu, sehingga ketika gue siaran, gue bisa memberikan informasi sehingga penonton bisa, oh gitu ya. Jadi mereka menambah informasi, menambah ilmu dari siaran gue gitu. Jadi gitu guys. Jadi mungkin setiap presenter caranya berbeda-beda dalam mencari bahan, browsing, atau menyampaikan pesan dari sebuah acara mereka. Tapi kalau gue selalu dari 24 jam hidup gue sehari, 10 jam gue pakai untuk browsing tentang olahraga. Gue bagi 3 biasanya, pagi hari, bangun tidur, siang hari, sama malam hari. Pokoknya harus total 10 jam, harus 10 jam. Kalau gue terlalu banyak kegiatan sehingga gue tidak bisa browsing, berarti tidur gue akan berkurang gara-gara utang gue browsing. Itu aja. Jadi itu salah satu cara gue untuk bisa mengerti semua pertandingan olahraga yang disiarkan oleh stasiun televisi dan juga dipertandingkan di Olimpiade. Itu komitmen. Kalau kita mau sukses, kita harus bisa mengalahkan segalanya. Dan itu komitmen gue untuk pekerjaan gue seorang sportcaster. Gitu guys ya. Jadi udah terjawab kan bagaimana seorang sportcaster bisa hafal, bisa mengetahui, menguasai lebih dari satu cabang olahraga gitu. Jadi selain kita nonton, kita baca, dan kita tahu juga rules of the game dari pertandingan atau dari cabang olahraga tersebut. Gitu guys. Semoga tayangan ini memberikan informasi untuk kalian semuanya, dan juga bisa memberikan inspirasi setelah kalian menyaksikan kisah nyata di balik layar sportcaster. Kalau lu belum tahu, sekarang lu tahu. Terima kasih ya. Kembali lagi nonton lagi konten-konten gue berikutnya seputar kisah nyata di balik layar sportcaster. Tio Nugroho sign out. Bye.